Nama saya Katarina Krisanti dengan NPM 200907190. Schroeder pada tahun 2016 mengatakan bahwa sebuah teks media yang diserap oleh khalayak memiliki fungsi untuk memengaruhi nilai dan keyakinan. Interpretasi pemahaman dimiliki setiap khalayak memungkinkan terjadinya makna berbeda dalam media itu sendiri. Atau dengan kata lain, analisis resepsi teks dianggap bersifat polisemi, yaitu teks media dapat dimaknai beragam oleh khalayak sesuai dengan latar belakang kondisi masing-masing. Jurnal yang akan saya bahas ini berjudul Analisis Resepsi Khalayak terhadap Isi Pesan pada Iklan Something X Livni Sanders. Jurnal ini membahas tentang Something Official yang merupakan salah satu brand lokal yang memproduksi kosmetik dan skincare. Something berkolaborasi dengan salah satu beauty vlogger bernama Livni Sanders yang merilis produk cushion. Dalam kolaborasi ini, Something membuat kampanye iklan yang mengangkat unsur keberagaman dan mengangkat tema yang berbeda dari iklan kosmetik lain dengan mengesampingkan stereotip gender dengan satu model laki-laki di antara 4 model perempuan dalam iklan produk kosmetiknya yang menimbulkan pemaknaan yang berbeda bagi setiap khalayak. Iklan cushion yang berjudul Something Copy Paste Breathable Mask Cushion yang dibuat dengan durasi 57 detik ini secara resmi diunggah di akun Instagram dan YouTube milik Something dengan menampilkan 5 orang dengan warna kulit yang berbeda. Mereka menyampaikan pesan dalam memaknai definisi kecantikan yang sebenarnya. Langkah awal analisis yang dilakukan adalah melewati tahap encoding untuk menentukan bacaan yang disukai yang ada dalam iklan. Peneliti telah mengidentifikasi potongan-potongan adegan dalam iklan ini menggunakan two order of signification menurut Roland Barthes. Dan identifikasi ini dilakukan dengan melihat visualisasi gambar, teks, dan tanda-tanda yang ada dalam iklan, dan kesimpulan hasil preferred reading ditemukan 2 tema. Yang pertama, berusaha menampilkan upaya pembebasan dari keresahan yang disebabkan opini umum dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah pesan yang disampaikan dalam iklan ini adalah berusaha untuk membujuk setiap orang untuk berani menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya. Dalam proses decoding, Stuart Hall membagi khalayak ke dalam 3 kategori posisi pemaknaan, yaitu posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Terima kasih. Selamat siang kita teman-teman. Saya Josephine Olivia dengan NPM 200907200. Kali ini saya akan jelaskan mengenai jurnal kedua yang berjudul Analisis Khalayak terhadap Isi Pesan pada Iklan Rokok Yumak versi Cowok Tahu Kapan Harus Bohong. Street mengatakan bahwa metode analisis resepsi adalah kondisi di mana khalayak menjadi partisipan aktif dalam menginterpretasikan makna pesan yang diterima. Pesan itu disampaikan oleh media informasi yang membawa penerima pesan masuk dalam dunia dan makna yang lebih luas. Pendekatan metode analisis resepsi digunakan dalam jurnal ini agar dapat mengetahui makna dari iklan rokok Yumak versi Cowok Tahu Kapan Harus Bohong yang disepsi oleh khalayak. Sebelum kita memaknai pesan yang diterima dalam resepsi khalayak, tentu perlu dipahami terlebih dahulu makna pesan yang kita terima dalam proses encoding. Pria dalam iklan Yumak ini digambarkan sebagai pria yang pandai dan mampu mencapai tujuan yang inginkan tanpa membuat sang wanita tersebut menyadari tujuan yang ada di baiknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan sang wanita agar tidak terluka. Ditampilkan bahwa sang pria merasa takut apabila sang wanita terluka perasaannya, sehingga ia mengambil keputusan untuk membohongi wanita tersebut demi kebaikan perasaan sang wanita. Setelah menerima pesan dan memaknainya, resepsi khalayak menginterpretasikan makna yang diterima melalui proses decoding. Decoding sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dominan, negosiasi, dan juga oposisi. Dominan mengatakan bahwa tindakan kebohongan untuk kebaikan memanglah hal yang menguntungkan dan memberikan efek win-win solution bagi kedua pihak. Yakni sang wanita merasa puas dan bangga akan masakannya, dan sang pria lega karena tidak menyakiti hati wanita. Namun di satu sisi, menurut posisi negosiasi, berbohong bukanlah hal yang patut dilakukan, dan sifat alamiah manusia tidak suka apabila dibohongi, terutama bila kita lihat dari sisi wanita yang tidak suka dibohongi oleh seorang pria. Dan posisi oposisi menyebutkan bahwa iklan Yumak dinilai tidak menunjukkan nilai jual dari produk yang dijual, yakni rokok, namun justru memberikan pesan yang menimbulkan makna-makna lain dari resepsi khalayak. Iklan tersebut menggambarkan situasi dari seorang wanita yang sedang memasak. Kemudian wanita tersebut menyuguhkan hasil masakannya kepada sang pria. Mereka pun duduk bersama dan sang wanita menunggu tanggapan sang pria mengenai hasil masakannya.
Sang pria menunjukkan ekspresi raut wajah senyum yang terpaksa dan menggunakan gerakan tangan lambang oke, yang berarti masakan tersebut sesuai dengan seleranya. Sang wanita merasa puas dan kemudian beranjak pergi. Namun, tidak disangka setelah wanita tersebut pergi, sang pria sudah mengeluarkan ekspresi mual dan menutup mulutnya, yang berarti masakan tersebut tidak enak. Dilihat dari sisi kreatif, terlihat bahwa sang pria ini berbohong untuk menjaga perasaan sang wanita. Ungkapan ini secara tidak langsung dapat menjadi cermin bagi khalayak bahwa terkadang kita harus hidup berbohong untuk kebaikan. Dalam resepsi khalayak, tentunya hal ini menuai pro dan kontra. Kebohongan dapat dikatakan sebagai sifat yang buruk, namun apabila tidak berbohong, terkadang kita dapat melukai perasaan seseorang. Perkenalkan, nama saya Sheila Alvina dengan NPM 200907197 akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Resepsi Khalayak terhadap iklan IM3 Ooredoo versi Ramai Sepi Bersama. Jurnal ini ditulis dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang membuat beberapa brand di Indonesia memikirkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan strategi marketing. Salah satu iklan yang dibuat agar meningkatkan engagement dari audiens adalah iklan yang dibuat oleh IM3 Ooredoo. Iklan Indosat Ooredoo berisikan mengenai bagaimana musisi-musisi Indonesia melihat realita pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia dengan pandangan bahwa semua orang masih dapat bertemu dan melakukan silaturahmi walau hanya dari rumah saja. Ini dibuktikan dengan adanya proses syuting yang hanya dilakukan di rumah masing-masing tanpa adanya kru. Iklan ini diambil dan dianalisis karena penonton atau khalayak menjadi tersegmen dalam beberapa faktor dan analisis resepsi dapat digunakan untuk melihat sebuah informasi atau teks yang diterima oleh khalayak menjadi 3 jenis, yaitu dominan, negosiasi, dan menolak. Subjek dalam penelitian ini adalah kaum milenial karena merupakan salah satu generasi yang aware dengan isu-isu sosial. Selain itu juga, generasi milenial juga sangat aktif dalam penggunaan media sosial untuk mencari dan mendapatkan informasi. Analisis resepsi digunakan untuk melihat beberapa alasan mengapa khalayak memaknai pesan-pesan di dalam iklan IM3 Ooredoo ini berbeda-beda. Dalam proses pemberian dan pemaknaan suatu pesan akan berkaitan dengan reception dan research dan encoding-decoding. Terdapat 3 hal yang memungkinkan dalam analisis resepsi dalam merespon sesuatu pesan atau konten dalam media, yaitu yang pertama ada posisi dominan, yang kedua ada negosiasi, dan yang ketiga ada oposisional. Ketiga hal tersebut dikemukakan oleh Suryani sebagai jenis yang digunakan dalam resepsi. Dalam penelitian ini tidak ditemukan oposisi karena semua narasumber terlalu berfokus pada hegemoni dan dominan dan negosiasi. Yang mana menggambarkan sebagian narasumber dapat meresepsi isi pesan yang berkaitan dengan brand empathy dari iklan tersebut, dan juga sebagian narasumber merasa bahwa isi pesan sebuah iklan hanya berfokus pada strategi marketing, meskipun telah mengetahui bahwa hal ini hanya berupa iklan saja. Perkenalkan, saya Arif Oscar Navero dengan NPM 200907150. Jurnal yang hendak dibahas adalah jurnal yang menganalisis mengenai interpretasi penonton terhadap konflik keluarga dalam film Dua Garis Biru. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan teori resepsi encoding-decoding milik Stuart Hall, yaitu mengamati wacana media dengan budaya audiens. Penelitian ini membagi film Garis Dua Biru menjadi 3 kategori seperti menurut Hall dalam Afrianti tahun 2012 yang mengklasifikasikan posisi audiens dalam proses pembongkaran kode atas wacana pertelevisian sebagai 3. Yang pertama dominan hegemonik, yang kedua negotiated position, atau yang terakhir oppositional position. Yang pertama dominan hegemonic position atau posisi dominan hegemonis. Itu berarti audiens yang termasuk dalam klasifikasi ini memahami isi pesan secara apa adanya, yaitu audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal berusaha dibangun oleh pengirim pesan. Yang kedua, negotiated position atau posisi negosiasi. Posisi ini adalah posisi kombinasi, di mana satu sisi dapat menangkap kode dominan yang ada dalam teks, namun sebagian lain menolaknya. Dalam hal ini, audiens melakukan seleksi atas mana yang cocok atau tidak untuk diadaptasikan ke dalam konteks yang menurut ia betul. Yang terakhir, oppositional position atau posisi oposisi. Sama halnya dengan negosiasi, audiens dalam posisi ini juga mengerti makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang dibuat. Namun demikian sikap yang mereka tunjukkan justru bertolak belakang dengan isi pesan, yaitu artinya adalah posisi ini terlihat adanya
bentuk keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap audiens lebih relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi penonton pada konflik di film ini didominasi oleh dominan hegemonic position, di mana pesan itu tersampaikan secara ideal dan para penonton menerima pesan dengan apa adanya. Sedangkan pada adegan konflik yang lain, yang dominan adalah posisi oppositional, yaitu di mana para penonton tidak menerima pesan dominan serta mereka punya acuan alternatif dalam mengartikan adegan yang mereka lihat.